Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Freddy Tarihoran. Di sini saya akan membahas tentang oligarki. Ada oligarki ekonomi, politik, dan sosial. Oke, kita akan selanjutnya untuk membahasnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita subscribe dulu di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita akan lanjut dalam pembahasan. Stay tune di YouTube ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Menurut Aristoteles, oligarki yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi kekuasaan oleh segelintir orang, merupakan manifestasi pemerintah yang buruk oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggota kaum kaya. Oligarki tidak memperhatikan nasib kehidupan masyarakat luas dan yang membutuhkan. Oke, kita lanjut ke oligarki politik. Oligarki politik seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan di Indonesia memegang sistem demokrasi. Namun sistem demokrasi yang ada saat ini di Indonesia mempunyai tujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Tetapi ternyata semua itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut analisis politik Jeffrey Winters, justru menilai demokrasi di Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Hal itu, kata Jeffrey Winters, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia ini. Menariknya, kata Jeffrey Winters, makin berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia justru makin membuat oligarki merajalela. Namun demikian, hal itu bukan karena sistem demokrasi yang salah, melainkan penegakan hukum yang lemah. Hal itu dilihat oleh Jeffrey Winters. Penegakan hukum di Indonesia ditegakkan ketika yang dihadapi rakyat lemah, namun ketika yang dihadapi kaum oligarki, penegakan hukum seolah tak berfungsi. Oke, sekarang kita lanjut ke oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi adalah penguasa aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau kalangan yang dekat dengan pihak kekuasaan. Sangat berbahaya karena berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Oligarki ekonomi di Indonesia berkorelasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kata Arif Budimanta, oligarki ekonomi dapat menerangkan mengapa sejak reformasi yang diharapkan dapat menegakkan demokratisasi serta keadilan ekonomi. Namun yang terjadi antara lain adalah fenomena meningkatnya ketimpangan, terindikasi dari meningkatnya rasio dini dalam berbagai bidang, termasuk penguasaan lahan atau tanah hingga aset keuangan. Hasilnya, kata Arif, pada saat ini kekayaan terkonsentrasi pada segelintir penduduk. Bahkan sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 45,4% dari total kekayaan negara. Arif Budimanta juga mengingatkan bahwa oligarki terjadi karena tingkat pengembalian kapital pelaku ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dan ada unsur patronalisme kapitalisme, yaitu penguasa modal yang berbasis kepada kekuatan aset yang dimiliki sekelompok atau jaringan keluarga dan diwarisi dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut ke oligarki sosial. Oligarki sosial ialah terdiri dari atas beberapa lapisan berupa kelas sosial ataupun kasta. Kelas sosial antara lain
digunakan untuk pelapisan berdasarkan kriteria ekonomi maupun sosial, dan istilah kasta dipakai untuk pelapisan dan dalam masyarakat berkasta seperti pelapisan masyarakat Hindu di Bali. Masyarakat Hindu di Bali secara umum terbagi beberapa kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Gelar-gelar tersebut diwariskan menurut garis keturunan ayah. Walaupun kedudukan para warga masyarakat masih banyak didasarkan kepada aspek keturunan, akan tetapi individu masih diberikan kesempatan untuk naik ke strata yang lebih atas. Contohnya bisa dilihat dari kelas menengah sampai kelas atas. Oke, terima kasih. Itulah sedikit tadi penjelasan tentang oligarki dari ekonomi, politik, dan sosial. Mungkin itu hanya segelintir dari kata-kata tentang oligarki. Bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan, ini hanyalah tugas kuliah saja. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa. Bye.